Baik teman-teman, di sini adalah salah satu contoh dari penulisan laporan penelitian, yang juga laporan penelitian ini adalah contoh yang diambil oleh salah satu kelompok dalam pembahasan kita seputar jenis karya tulis ilmiah yang kita lakukan di beberapa pertemuan yang lalu. Baik, seperti yang kita bahas tadi, ada 3 bagian dalam laporan penelitian atau penulisan laporan penelitian. Ada bagian awal, ada bagian isi, dan juga bagian akhir. Di bagian awal atau di bagian pembuka itu diawali dengan cover, ya, dengan cover atau halaman sampul. Di halaman sampul mulai dari jenisnya laporan penelitian, kemudian ada judul. Kalau di sini judul yang kita ambil contoh adalah pendapat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, gitu ya. Tentang apa? Tentang etika pergaulan mahasiswa di kampus. Nah, kemudian di sini menyertakan logo instansinya, kemudian di sini ada penulisnya atau penelitinya, dan juga dicantumkan instansi atau nama instansi ini yang terpampang pada halaman sampul. Kemudian kita lihat halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya sebelum kata pengantar, di sini dimasukkan abstraksi atau ringkasan yang ditulis oleh peneliti tentang pendapat mahasiswa Fakultas A dan B tentang etika pergaulan mahasiswa di kampus. Nah, di sini ini adalah abstraksinya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut seperti apa bentuk penulisan dari abstraksi atau ringkasan dari penulisan laporan penelitian. Nah, setelah itu baru masuk ke kata pengantar. Di kata pengantar ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Setelah kata pengantar ada daftar isi, kemudian karena di sini atau dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang ada di contoh ini tidak menggunakan tabel ataupun gambar, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar gambar atau daftar tabel. Berikutnya kita masuk ke bagian isi dari sebuah penulisan laporan penelitian. Di bagian isi pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini diawali dengan latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalahnya apa? Tentang etika mahasiswa tadi nih. Mahasiswa di Fakultas A dan B, gitu ya. Latar belakang masalahnya apa? Oh, akhir-akhir ini banyak isu yang berkembang mengenai etika pergaulan mahasiswa di kampus terkait dengan persoalan sopan santun, tata krama, dan lain sebagainya. Ini adalah awal atau permulaan dari penulisan latar belakang masalah. Kemudian setelah itu di B pada bab 1 pendahuluan ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini apa saja yang akan kita pertanyakan atau kita cari jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, pertama adalah bagaimana pendapat mahasiswa tentang etika pergaulan mahasiswa di kampus yang sesuai dengan moral bangsa dan pergaulan generasi muda. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita cari jawabannya pada pembahasan atau pada penelitian. Kemudian di sini bagaimana sebaiknya nih menurut mahasiswa etika pergaulan mahasiswa, karena sekali lagi penelitian ini yang ada di contoh ini adalah tentang pendapat mahasiswa, ya, pendapat mahasiswa, sehingga 2 persoalan tadi menjadi rumusan masalahnya. Kemudian di C ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya apa? Berarti tujuannya adalah menjawab dari rumusan masalah tadi. Kalau rumusan masalah tadi adalah bagaimana pendapat mahasiswa, gitu, maka tujuan penelitiannya yang pertama adalah mengetahui pendapat mahasiswa tentang bla bla bla, gitu. Nah, yang tujuan B juga sama. Tujuan B di sini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua tadi. Apa rumusan masalah yang kedua tadi? Bagaimana sebaiknya nih menurut mahasiswa etika seorang atau etika pergaulan mahasiswa? Maka tujuan penelitiannya berarti mengetahui bagaimana sebaiknya menurut mahasiswa nih etika pergaulan itu seperti apa. Dan di akhir pada bab pendahuluan ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada A, B, dan sebagainya.
misalnya dari penelitian ini manfaatnya sebagai bahan pengambilan kebijakan gitu ya, sebagai bahan kajian pembentukan karakter gitu. Nah, ini bisa dijadikan manfaat dari penelitian. Oke, itu tadi adalah bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang masih pada bagian isi dari laporan penelitian, tapi kita masuk ke bab 2-nya. Bab 2-nya apa? Ada kajian teori. Nah, kajian teori di sini karena judulnya tadi tentang pendapat mahasiswa gitu ya, tentang etika pergaulan, maka yang pertama adalah membahas tentang pendapat itu sebenarnya apa sih gitu. Etika pergaulan itu apa gitu. Karena ini kajian teori. Berikutnya perilaku pergaulan di kampus itu apa gitu. Jadi kita mengkaji teori-teori tentang judul yang kita usung ya pada penelitian kita. Pancasila sebagai identitas moral bangsa itu seperti apa. Jadi ini menyesuaikan dengan judul penelitian kita, kajian teorinya ya. Nah, kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ada metode penelitian. Di metode penelitian ini mulai dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif gitu ya, karena hanya mendeskripsikan, mengidentifikasi dan sebagainya. Kemudian populasi, siapa aja nih yang menjadi objek dan subjeknya, adalah seluruh mahasiswa fakultas A dan B gitu di instansi A gitu. Kemudian teknik samplingnya, kemudian instrumen penelitiannya, validasi instrumen. Ini masuk ke dalam, termasuk juga analisis datanya, masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Berikutnya di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini tadi yang kita bahas juga ya, masuk ke dalam bagian inti dari sebuah laporan penelitian. Di hasil penelitian dan pembahasan atau di bab 4 ini, pertama hasil penelitian. Hasil penelitiannya apa? Ini uraiannya, uraian dari data-data yang kita himpun ya, kita himpun dari berbagai sumber. Nah, ini nanti bisa dilihat seperti apa hasil dari penelitian yang dilakukan dari contoh ini ya. Berikutnya pembahasan ya, pembahasan etika pergaulan mahasiswa di kampus seperti apa, ada poin-poinnya ya, bisa dibaca. Nah, dan terakhir pada bagian isi dalam sebuah laporan penelitian ada bab penutup atau kesimpulan. Nah, di sini kalau di contoh ini yang dimasukkan ke dalam bab 5 ada kesimpulan, ada juga saran. Nah, ini kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya etika pergaulan mahasiswa di kampus adalah bahwa etika pergaulan ini. Yang kedua, etika pergaulan mahasiswa di kampus yang sesuai dengan identitas moral bangsa menurut mahasiswa dilaksanakan dengan bagaimana. Jadi ini jawaban dari dua rumusan masalah yang tadi ditentukan oleh peneliti. Oke. Sarannya apa? Sarannya, nah ini bisa dilihat di sini ada 3 sarannya ya. Perlu sosialisasi peraturan rektor, segera dipersiapkan sarana dan prasarana, kuliah pendidikan Pancasila harus dapat menjadi sarana pembentukan perilaku mahasiswa. Nah, ini salah satu contoh dari bagaimana penulisan bab 5 atau kesimpulan dan saran. Dan terakhir pada penulisan laporan penelitian ada bagian akhir. Maka di bagian akhir di sini dicantumkan daftar pustaka ya, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran lainnya jika ada. Saya kira itu. Kemudian untuk ini ya, untuk kalau tidak salah tadi ada di bab 3 atau bab 2 landasan teori tadi, yang pada bab pemaparan teori kita membahas kita tadi menyebutkan ada landasan teori dan juga kajian terdahulu ya, kajian terdahulu atau kajian pustaka. Itu jika memang sudah pernah ada yang membahas tentang tema-tema tersebut, maka perlu dicantumkan ya, karena di sini tadi tidak mencantumkan, maka cukup membahas tentang landasan teorinya saja. Saya kira itu ya tentang bagaimana
contoh penulisan laporan penelitian secara umum garis besarnya seperti apa. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.